Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang mencari Tuhan untuk selalu memimpin dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh melangkah dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Kita belajar pada pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita belajar bangkit bersama Kristus. Firman Tuhan berkaitan dengan bangkit bersama Kristus adalah momen di mana kita minggu lalu kita merayakan Paskah, hari kemenangan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur kalau Yesus itu sudah bangkit. Ketika Yesus sudah bangkit, berarti membawa pengalaman iman yang menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu mempunyai dampak secara langsung dalam kehidupan kita, yang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Pengalaman iman yang mendalam, itulah satu pengalaman yang seringkali kita alami ketika kita bangkit bersama dengan Kristus. Apa arti bangkit bersama Kristus? Kebangkitan Kristus memberi harapan dan mau memberikan kepada kita hidup di dalamnya. Jadi apa arti kebangkitan Kristus? Berarti kebangkitan Kristus memberikan harapan dan memberi hidup dalam hidup kita. Karena itu kita patut bersyukur dengan arti kebangkitan Kristus bagi kita. Ada satu harapan yang nyata yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Dan ada kehidupan di dalamnya, di mana di dalam Tuhan Yesus adalah kehidupan yang kekal, yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur ketika kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Berarti ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya, bagi orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Karena itu kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16. Dikatakan demikian, ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut.
Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji nama Tuhan. Pembacaan kita di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita sudah menjelaskan tentang Kristus sudah bangkit. Kebangkitan Kristus sudah hal yang sangat luar biasa. Dan kita sudah melihat bahwa pengalaman iman yang mendalam itu sungguh sangat terjadi. Ketika perempuan yang datang, yang tertulis di dalam ayat yang pertama, mereka mengalami pengalaman iman secara pribadi. 3 orang datang bersama-sama ke kubur Yesus. 3 orang melihat hal sungguh luar biasa tentang kebangkitan Yesus. Ada hal yang menarik, mereka mengalami pengalaman iman. Lalu mereka mengalami harapan bahwa Yesus tidak mati. Yesus hidup dan memberikan kehidupan yang kekal. Itulah kita bisa melihat hal yang menarik dari sini. Lalu ada juga memberikan harapan, berarti berbicara tentang kemenangan. Bahwa orang yang dekat mencari Tuhan tidak sia-sia. Ada harapan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan setiap orang yang mencari Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus itu tidak sia-sia karena memberikan kehidupan yang kekal. Apa yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-8, berita itu tersebar dari timur sampai ke barat tidak terbinasakan. Satu berita yang luar biasa dan tidak sia-sia kebangkitan Kristus itu. Yesus mati menyelamatkan kita sebagai sang pendamai. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan iman kita diselamatkan karena kita percaya kita memperoleh keselamatan yang luar biasa. Jadi bangkit bersama dengan Kristus adalah hal yang menarik. Dan di sini kita boleh belajar dari sikap 3 orang perempuan di sini, di mana mereka begitu setia kepada Yesus. Kalau kita membaca di dalam Markus 15 ayat yang ke-40, ketiga perempuan ini selalu memperhatikan dan melihat Yesus disalib sampai mati. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-40, di situ dikatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antara Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, dan serta Salome. Kalau kita perhatikan perempuan-perempuan ini begitu setia melihat peristiwa ketika Yesus mulai disalib sampai dia mati, dan dia juga melihat kebangkitan Yesus yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat bangkit bersama dengan Yesus, ada kesetiaan yang luar biasa yang dialami oleh perempuan-perempuan ini. Mereka sungguh sangat setia. Ketika dia datang pagi-pagi pada minggu itu, dan mereka pergi ke kubur, mereka berkata kepada lain, siapakah yang akan menggulingkan batu? Ini adalah berbicara tentang mereka tidak menyerah. Mereka, selain mereka setia melihat Yesus, proses Yesus disalib sampai melihat kubur Yesus kosong, dia begitu setia. Lalu yang kedua, dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia begitu setia mencari apa yang terjadi di dalam kubur Yesus sampai dia masuk di dalam gua. Kalau kita lihat di sini, tetapi ayat yang keempat, tetapi mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, menunjukkan bahwa dia ingin tahu, dia tidak menyerah, ingin mencari tahu di mana Yesus. Dan di sini kita boleh belajar respon perempuan-perempuan ini sungguh sangat luar biasa. Selain setia, dia ingin mencari kebenaran Yesus. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia mencari tahu, dia terus mencari apa yang dia inginkan. Dan yang berikutnya, dia tidak takut. Apa yang dikatakan oleh yang tertulis dalam ayat yang ke-6, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Mereka memperoleh pesan jangan takut.
Hal yang menarik bahwa di saat mereka mengalami kebingungan, dia juga tidak takut dengan peristiwa yang dia lihat. Dan inilah boleh menjadi satu kekuatan dan perenungan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup bangkit bersama dengan Yesus. Kita mau setia di dalam kita mengikut Tuhan. Kita mau tetap setia apapun yang kita hadapi saat ini. Kita mau menjadi pribadi yang setia karena Kristus sudah setia di dalam hidup kita. Kita mau menjadi pribadi yang tidak menyerah di dalam hidup kita. Apapun saat ini kita hadapi, kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita tidak akan menyerah di dalam kita mencari Tuhan. Kita tidak akan menyerah kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu kita mau menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Bangkit bersama dengan Kristus membuat kita tidak lagi takut. Kita tidak akan takut dengan segala situasi kondisi yang ada. Memang saat ini kita mendengar berita-berita yang tidak baik. Kita mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan. Namun kita bisa mendengar pesan firman Tuhan. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus membawa dampak yang besar dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita memiliki respon yang setia kepada Tuhan, tidak pernah menyerah, dan tidak takut dengan keadaan. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, ada respon yang positif yang kita miliki di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap usaha kita, Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaan kita, dan kita tidak akan menyerah apapun yang kita hadapi. Kita tidak akan mundur, kita tidak akan menyerah, namun kita juga tidak akan takut dengan tantangan, rintangan yang ada di depan kita. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini membawa kita semakin kuat dan percaya bahwa kebangkitan bersama dengan Kristus membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih setia, dan mempunyai dampak di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, bahwa kebangkitan Kristus sungguh sangat luar biasa. Ada harapan, ada kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena itu kami boleh menjadi pribadi yang setia, tidak menyerah, dan tidak takut dengan apapun yang kami alami pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupan mereka, apapun usaha pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong pada saat ini. Hari-hari mereka ke depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin firman Tuhan pada pagi hari ini membawa dampak dalam hidup kami, di mana kebangkitan Kristus mempunyai dampak yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati dalam segala aktivitasnya, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.